Menetapkan diagnosa yang tepat juga pada penyakit berat dengan teknologi canggih. Misalnya, pencitraan resonansi magnetik yang mencitrakan secara terperinci struktur organ-organ tubuh. Pakar radiologi hanya punya sedikit waktu untuk menganalisis gambar, kira-kira 10 menit untuk setiap pasien. Padahal ada 200 sampai 400 gambar. Dia bisa menilai berdasarkan pengalaman, sementara software menganalisa setiap piksel dari gambar struktur otak. Teknologinya disebut machine learning. Data dalam jumlah besar dianalisis dengan komputer yang dilengkapi inteligensia artifisial. Semakin besar dan rinci datanya, semakin tepat hasilnya. Perusahaan IT di Berlin menggunakan program ini yang katanya lebih pintar daripada dokter. Setiap proses berlangsung otomatis. Akan makin banyak piranti lunak yang bisa menganalisa masalah khusus. Ahli radiologi hanya perlu memeriksa informasi tertentu, lainnya dikerjakan oleh software. Dalam upaya memerangi COVID-19, piranti lunak yang mampu belajar juga digunakan. Misalnya dalam tes corona massal. Dalam waktu dekat, aplikasi bisa melaksanakan tes infeksi hanya dengan pengenalan suara. Ketepatannya bisa sampai 90%. Dan sekarang sebanyak mungkin data suara dikumpulkan untuk melatih softwarenya. Misalnya saat orang batuk atau tertawa, diukur seberapa banyak tekanan dikeluarkan oleh paru-paru. Dan itu diukur dengan algoritma. Inteligensia artifisial juga dilatih untuk melihat apa seseorang positif atau negatif, apa dia menunjukkan gejala atau tidak. Positiv oder negativ getestet ist, ob jemand eventuell Symptome hat. Jika penderita sakit paru-paru diberikan pernapasan buatan, ada risiko besar bahwa paru-parunya bisa rusak. Risiko kematian juga tinggi. Karena itu, perusahaan di München mengembangkan inteligensia artifisial yang bertujuan memperbaiki peluang hidup pasien. Dibuatlah model digital paru-paru dan simulasi keluar masuk udara. Dengan cara itu, tekanan pada alat pernapasan bisa disesuaikan. Dokter sejauh ini tidak bisa melihat ke dalam paru-paru. Tapi dengan teknologi yang kami kembangkan, dokter bisa melihat ke dalam paru-paru. Melihat bagaimana udara bergerak di dalamnya, apa udara menimbulkan pembengkakan atau tidak. Dan karena ini alat digital, bisa lebih dulu diuji coba tanpa merugikan pasiennya. Tantangan berikutnya bagi perusahaan adalah mendapat izin penggunaan sebagai produk kedokteran. Targetnya dalam 2 tahun mendatang, produk ini sudah bisa dipasarkan.